Pemilu Persetujuan Pecundang. Oleh M. Yamin Nasution, pemerhati hukum. Pepatah Barat mengatakan, politik adalah seni tentang sesuatu kemungkinan, apa yang bisa dicapai untuk ke depan lebih baik. Demokrasi, hukum, pemerintahan, kekuasaan, ekonomi, pendidikan, yang lebih baik. Kemungkinan-kemungkinan terburuk harus diantisipasi sejak dini. Demokrasi pada dasarnya tidak mencari pemimpin yang terbaik, namun harus mencegah yang terburuk berkuasa. Tidak ada yang lebih penting dalam kehidupan bernegara bagi yang telah memiliki hak pilih, untuk memilih pemimpin yang terbaik, yang menurut mereka dapat memenuhi harapan terbaik di masa depan. Hak pilih ini harus dihormati dan dijaga penguasa tertinggi dengan benar melalui cabang-cabang kekuasaan. Dengan tanggung jawab tertinggi. Pemilu putaran pertama usai digelar. Namun pesta besar ini meninggalkan bau busuk yang lahir dari kotoran-kotoran binatang. Bahkan pesta ini lebih buruk dari lapak pelacuran, yang hanya membuang najis dan tinja pada wanita-wanita yang semestinya dihormati. Sejak abad ke-20, banyak negara yang goyah dan hancur akibat pemilu, yang hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pecundang. Pemilu 2014 dan pemilu 2019 telah terjadi manipulasi. Secara jelas, manipulasi 2014 ini disebutkan oleh Prabowo dalam kampanyenya, bahwa dirinya menang, namun dicurangi. Dampak dari persetujuan pecundang 2014 dan 2019 tersebut telah membawa sengsara berkepanjangan. Ekonomi buruk, rakyat bertambah miskin, korupsi besar-besaran merajalela, pelanggaran hukum, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum di mana-mana. Sikap masyarakat menentukan terhadap berfungsinya pemerintahan dari persetujuan pecundang pemilu, yang akan membawa mereka pada suatu legitimasi politik, legitimasi demokrasi, dan legitimasi hukum yang buruk. Dinamika politik ada di tangan yang dirugikan, bukan yang kalah. Merekalah yang memutuskan harus bagaimana, kapan, dan apakah harus bergerak untuk menghancurkan persetujuan pecundang. Pemilu 2024 lalu telah diklaim dimenangkan oleh salah satu calon melalui hitung cepat, diikuti dengan selebrasi besar sengaja dilakukan. Dan ini adalah bagian dari strategi persetujuan pecundang untuk mengumpulkan dan mengkristalisasikan opini publik, sehingga suara survei yang terus-menerus digaungkan menjadi suatu kebenaran. Secara ilmiah dalam ilmu intelijen disebut sebagai crystallized public opinion, diakhiri suatu sikap legitimasi KPU yang sejak awal bermasalah. Tanggung jawab utama ada di tangan rakyat, perbaikan ada di tangan rakyat. Apakah rakyat akan membiarkan negara ini menuju kehancuran dan bubar, seperti analisa Prabowo dalam bukunya? Atau rakyat mengambil sikap tegas dan sedikit berkorban demi masa depan bernegara yang lebih baik? Presiden pertama AS George Washington mengatakan bahwa, negara ibarat tubuh, bila seseorang melakukan korupsi maka korupsi adalah kanker. Kanker tersebut akan terus menjalar dan merusak sistem organ tubuh. Tubuh tersebut akan terus-menerus melakukan pelanggaran dan perusakan, hingga menuju kematian. Indonesia telah terkena kanker berat dan semakin berat. Hal ini secara nyata terlihat pada pemilu 2024. Pelanggaran demi pelanggaran telah terjadi, dan manipulasi pemilu besar-besaran dengan nyata dan terbuka dipertontonkan, dengan sedikit dukungan dari sebagian orang-orang bodoh. Politik memiliki tujuan kekuasaan. Kekuasaan yang bersifat mulia, diproses dengan cara-cara yang mulia pula. Tak kalah mulianya setelah kekuasaan didapat. Tujuannya yaitu menyebarkan kebaikan yang luas. Sinonim kebaikan adalah keadilan sosial bagi setiap rakyat. Manipulasi suara rakyat adalah suatu kejahatan. Ketidakjujuran pada rakyat adalah penghinaan. Dan pengkhianatan pada rakyat adalah sumber besar kerusakan dalam bernegara. Dan, rakyatlah yang akan mendapatkan kerugian terbesar. Rakyat tidak dibenarkan untuk menyerahkan kedaulatannya pada organisasi partai yang menjadi bagian dari persetujuan pecundang. Partai yang diisi oleh kader-kader rendahan, budak-budak ketua partai. Persetujuan pecundang harus dibatalkan dan dihancurkan, demi keberlangsungan masa depan hidup rakyat dalam bernegara. Demi kehidupan generasi bangsa. Dan, sikap rakyat dinantikan.